Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat serta karunia sehingga pada saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Nah, oleh karena itu Ustazah, kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa untuk selalu bersyukur karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, bayangkan Ustazah, jika suatu saat nyawa kita diambil, kenikmatan hidup kita diambil oleh Allah, gimana apa yang akan kita rasakan? Nah, mulai dari sekarang, mulai detik ini dan mulai saat ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya selalu berterima kasih apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu diberikan kesehatan, baik itu diberikan kenikmatan hidup maupun diberikan kenikmatan yaitu berupa makanan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita selalu untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan bersyukur karena Allah telah memberikan kita segala sesuatunya dengan gratis. Nah, baiklah Ustazah, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, sedikit hadis yang ingin Ustazah sampaikan. Hadisnya tentang niat. Nah, insyaallah hadis ini telah antum hafal. Semoga nanti hafalan antum tetap terjaga. Nah, Ustazah hanya sedikit mengulangi hafalan yang telah antum hafalkan. Baik, hadis tentang niat yang bunyinya adalah innamal a'malu binniyah, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niat. Nah, oleh sebab itu Ustazah, jika niat kita baik maka hasilnya akan baik. Namun ketika niat kita tidak baik maka hasilnya juga tidak akan baik. Nah, oleh sebab itu Ustazah, ketika kita ingin berniat, berniatlah dengan sesungguhnya. Pasanglah niat yang sebenar-benarnya dan pasangkan niat di dalam hati kita bahwasanya segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah. Baiklah Ustazah, sebelum materi dimulai, seperti biasa semoga antum sudah mempersiapkan alat tulisnya. Jadi ketika materi Ustazah sampaikan, antum bisa mencatat di buku catatan antum. Dan jika ada latihan, selain dikerjakan di Google Form, antum juga mencatatkan kembali latihannya di buku catatan. Untuk apa catatannya Ustazah? Nah, catatannya adalah untuk sebagai bahan materi tambahan antum ketika nanti ada ulangan, antum bisa membaca catatan tersebut. Ketika ada latihan, antum bisa membuka kembali catatan tersebut. Nah, oleh karena itu, belajarlah untuk menulis dengan tulisan yang rapi, supaya nanti ketika ada ulangan antum bisa membaca kembali catatan yang telah antum catat. Baikkan Ustazah, sebelum materi kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baikkan Ustazah, kita mulai pembelajaran kita kali ini di materi yang akan Ustazah sampaikan di tema 2, subtema pertama, yaitu rukun dalam perbedaan. Rukun dalam perbedaan dia terdapat di tema 2 dan di subtema pertama. Semoga pembelajaran kali ini antum bisa mengikutinya dengan baik. Baiklah Ustazah, kita mulai materi pembelajaran kita. Sekarang silakan antum perhatikan dengan baik-baik. Nah, untuk kali ini materi pada subtema 2 atau di tema B yang akan saya sampaikan itu adalah pengamalan hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Nah, kalau melihat dari judulnya, kita harus mengetahui dulu pengertian dari hidup rukun. Nah, jadi sekarang perhatikan pengertian hidup rukun. Hidup rukun di sini anak Ustazah artinya adalah saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Nah, maksud pengertian tersebut adalah bahwasanya walaupun kita memiliki perbedaan agama, perbedaan suku, namun kita harus saling menyayangi dan saling menghormati. Selain itu juga anak Ustazah, hidup rukun bisa juga kita lakukan tidak di sekolah saja, tapi bisa kita lakukan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Artinya hidup rukun itu tidak harus di sekolah saja kita terapkan, namun tetap juga bisa kita lakukan di rumah,
di sekolah, dan di masyarakat. Nah, kalau di rumah berarti sama keluarga kita terapkan. Kalau di sekolah berarti di lingkungan sekolah, baik itu dengan teman, dengan gurunya, maupun dengan yang lain. Nah, kalau yang ketiga, di hidup rukun dilakukan di masyarakat, artinya kita harus mengamalkan hidupnya di lingkungan rumah kita. Artinya di masyarakat. Jadi hidup rukun itu bisa kita ciptakan, bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Selanjutnya anak ustazah, kita lihat yang tadinya sudah kita lihat kalau hidup rukun itu bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Nah, sekarang perhatikan kondisi kehidupan yang rukun itu dia akan menimbulkan rasa. Nah, rasa di sini ada 3. Yang pertama, rasa bahu membahu. Yang kedua, rasa saling tolong menolong. Dan yang ketiga, rasa menjauhi perselisihan dan pertikaian. Nah, ketika kita sudah mewujudkan hidup rukun, maka ada 3 rasa yang kita alami. Yang pertama tadi yaitu ada bahu membahu, yang kedua saling tolong menolong, yang ketiga menjauhi perselisihan dan pertikaian. Selanjutnya anak ustazah perhatikan ketika kita sudah mengalami 3 rasa yang mana kalau kita sudah menerapkan hidup rukun, bahwasanya kehidupan yang akan kita alami itu adalah kehidupan yang dapat hidup rukun antara sesama, juga akan dipenuhi kedamaian dan ketentraman. Nah, jadi selain kita memiliki 3 yang mana kondisi kehidupan rukun akan menimbulkan 3 rasa, kita juga akan mengalami kedamaian dan ketentraman. Nah, sekarang silakan anak ustazah perhatikan. Di sini ada bagan contoh hidup rukun di sekolah. Nah, contoh hidup di rukun di sekolah itu yang pertama contohnya bermain dengan teman, yang kedua piket bersama, dan yang ketiga berbagi makanan sama teman, yang keempat belajar kelompok, dan yang kelima tidak mengejek teman. Nah, kelima tersebut termasuk contoh hidup rukun di sekolah yang sering terjadi di kita. Nah, salah satunya tadi bermain dengan teman. Nah, bermain teman di sini ustazah, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita bermain. Selanjutnya, ketika jadwal piket, maka kita harus menjalankan dengan baik. Selain itu juga, ketika ada teman yang tidak memiliki makanan, nah kita sebaiknya harus berbagi makanan sama yang tidak memiliki makanan. Selain juga, contoh selanjutnya yaitu belajar kelompok, dan yang terakhir tidak mengejek teman. Nah, sekarang perhatikan anak ustazah contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Nah, sebelum ke contohnya, ustazah sedikit ingin menjelaskan bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang akan dihadapkan dengan keragaman. Nah, beberapa di antaranya bisa kita perhatikan yaitu keragaman agama, keragaman adat istiadat, dan keragaman karakteristik individu. Untuk itu, sikap saling menghargai dan menerima perbedaan sangatlah penting diterapkan agar kerukunan dalam masyarakat dapat tercipta. Nah, kerukunan adalah fondasi utama untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang kita lihat contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Yang pertama, adanya memiliki sikap untuk menghormati orang yang dimana sedang beribadah. Yang kedua, tidak menghina dan merendahkan agama lainnya. Yang ketiga, contohnya adalah selalu memiliki kesiapan untuk membantu orang lain apabila saat itu sedang mengalami kesulitan. Nah, ketiga contoh tersebut adalah sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Baik anak ustazah, kita lanjutkan lagi materinya. Sekarang perhatikan dan tetap dalam keadaan fokus. Nah, selanjutnya kita lihat contoh pelaksanaan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sebelumnya sedikit yang ingin Ustazah sampaikan bahwasanya antum telah mengetahui bahwa Indonesia terdiri atas berbagai suku, budaya, dan agama yang dimana menimbulkan keragaman di masyarakat. Keragaman tersebut dapat dipelihara dengan cara menerapkan sikap hidup rukun dan saling menghargai. Nah, Ustazah ingin tanya, pernahkah antum mendengar pepatah yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Nah, tahukah antum makna pepatah yang telah Ustazah sampaikan? Ya, jika kita bersatu, maka kita akan kuat. Akan tetapi atau sebaliknya, jika kita tidak bersatu, maka kita akan lemah dan mudah dipecah belah. Nah, oleh karena itu, anak ustazah, kita harus mewujudkan sikap hidup rukun dalam keragaman agar tercipta persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, jadi pepatah tersebut mengajarkan kita bahwasanya kita harus saling bersatu. Kalau kita bercerai maka kita akan runtuh. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Contohnya ada 5, yaitu yang pertama menjaga nama baik tanah air Indonesia, yang kedua melestarikan kebudayaan Indonesia, yang ketiga menuntut ilmu dengan sungguh, yang keempat menjaga kelestarian lingkungan, dan yang kelima hidup rukun dan gotong royong. Nah, itulah contoh pelaksanaan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak ustazah, seperti biasa setiap materi yang akan ustazah sampaikan pasti ada latihannya. Nah, latihannya silakan anak ustazah buat di buku latihan dan tetap mengerjakannya di Google Form. Nah, latihannya adalah tuliskan 5 contoh hidup rukun di lingkungan keluarga. Nah, silakan dijawab dengan baik sehingga nanti nilainya juga akan baik. Selamat mengerjakan. Baik anak ustazah, itulah materi yang telah ustazah sampaikan. Semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Nah, jika ada kendala nanti silakan antum bertanya ke orang tua antum atau langsung bertanya ke ustazah juga bisa. Jadi ustazah harap setiap kali materi yang telah ustazah sampaikan silakan antum pelajari di rumah, antum ulang-ulangi materinya supaya nanti materinya bisa antum pahami dengan baik dan benar. Baik ustazah, tetap semangat, tetaplah jadi anak yang soleh dan anak soleha yang bisa membanggakan kedua orang tua. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi